dunia ini adalah bukan tempat untuk menikmati hidup, tapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati ini untuk aku coba mana yang baik amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Muslimin muslimat di mana saja berada, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk merenung, introspeksi, mengenang, melihat, mempelajari, menghayati, akhirnya menyimpulkan. Kita telah berpengalaman, banyak hal yang Allah berikan pada kita, cobaan-cobaan. Ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada banjir, ada tsunami, ada COVID yang belum pernah, hampir jarang terjadi COVID. Berbagai macam peringatan Allah yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya menimbulkan banyak korban, banyak kematian manusia, dan banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ini maksudnya Allah memperingatkan bahwa sebenarnya dunia ini adalah bukan tempat untuk menikmati hidup, tapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati ini untuk aku coba mana yang baik amalannya. Kalau sudah ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah, manzilun finnar. Kalau sudah mati hanya ada dua tempat, satu surga, satu neraka. Jadi hidup di dunia ini adalah perjalanan untuk menuju ke tempat yang hidup selama-lamanya. Maka dikatakan dha'iqatul maut, ngincipi pati, artinya mati yang tidak terus sementara. Dunia bukan tempat tinggal kita yang asli, tetapi dunia adalah tempat Allah menguji kepada kita yang rapot, hasilnya, pembalasannya setelah mati akan ditunjukkan kepada kita semua. Ini bukan main-main. Ini hak, ini benar. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, mati kamu akan lari kemanapun, pasti ketemu. Dan setelah itu akan diceritakan semua yang kamu kerjakan waktu hidup di dunia. Bukan sekedar diceritakan, tetapi akan dibalas jazaan bima kanu ya'malun, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saudaraku semua, hidup adalah perjalanan. Maka mari sekarang kita merubah. Dengan berbagai macam contoh yang Allah berikan pada kita ini, kita merubah kehidupan kita sekarang. Pola pikirnya itu, orientasi kita itu setelah mati, bukan ketika atau sebelum mati atau ketika hidup di dunia ini terus, tidak. Tapi orientasi kita mari kita rubah. Bagaimana setelah nanti kita mati? Apa yang saya bawa bekal setelah mati saya nanti untuk menghadap kepada Allah? Itu harus ke sana. Kalau kita berorientasi hidup, cita-cita, tujuan setelah mati, maka hidup ini akan selalu kita isi hal yang positif, hal yang mengandung pahala, hal yang mengandung kebajikan, kebaikan, hal yang mengandung fadilah-fadilah yang akan menikmatkan kita dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita orientasinya dunia, maka kita semata-mata hanya akan mencari suatu kehidupan yang sifatnya sangat-sangat sementara. Dan setelah itu kita tinggalkan, yang semua yang kita hasilkan tidak bisa kita nikmati secara keseluruhan. Itu pasti. Satu orang beli mobil 35, yang dipakai satu pun tidak semua diduduki. Dia hanya di pojok kanan sendirian. Yang kursi lain kosong semua. Tidak, lainnya tidak dipakai. Dia punya tanah 150 sertifikat,
semua tidak ditempati. Punya rumah, puluhan rumah, semua tidak ditempati. Tidak ada manfaatnya. Karena dia orientasinya hidup dunia. Ya sabu anna malahu akhladah. Dia mengira dengan harta itu akan hidup kekal. Dia tidak ikat mati. Padahal andai kata itu diinvestasikan untuk ibadah, untuk dirinya, untuk diambil hasilnya besok di akhirat, didirikan masjid, didirikan pondok, didirikan pesantren. Ya umpama tidak siap pesantren sendiri keluar dengan umum, sudahlah tanam berapa lokal di pesantren itu. Ya toh, tanam apakah itu keramik masjid semuanya, granit masjid semuanya saya, ya toh, atau semua toilet saya yang bikin. Itu kan jariah kita luar biasa. Itu orang yang berorientasi kepada akhirat. Tapi kalau orientasi di dunia, semuanya dibelikan gedung, dibelikan bangunan, dibelikan usaha ini, usaha itu, mobil, sawah, semua dimiliki. Tetapi ketika dia setelah mendapatkan apapun, ditinggal pergi dengan kematian yang sia-sia, tidak ada gunanya. Na'udzubillah min dzalik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup lebih mementingkan setelah mati daripada sebelum mati, daripada kita masih hidup. Ingat, apabila kita mementingkan setelah mati, kita tetap hidup, kita itu akan diberi sama Allah fasilitas yang ya sama dengan yang lain, bahkan kadang-kadang malah lebih. Karena kita bisa mensyukuri nikmat, hatinya tentram, damai, bersyukur, dan hidupnya mulia bahagia di dunia, di akhirat bisa masuk surga selamat dari neraka. Semoga peringatan himbauan kami ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.